Halo, ketemu lagi di channel kita. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai beberapa perbedaan dan fakta fungsi otak kanan dan kiri. Otak merupakan salah satu organ penting pada tubuh manusia. Otak terbagi menjadi dua sisi, yaitu otak kanan dan otak kiri. Setiap sisi otak memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengendalikan seluruh bagian tubuh manusia. Baik otak kiri maupun otak kanan, keduanya berperan penting dalam mengatur seluruh fungsi tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Eksperimen telah menunjukkan bahwa dua sisi otak yang berbeda dapat menyebabkan perilaku berpikir yang berbeda. Otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras. Sementara itu, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Menurut mitos yang memahami bahwa ada perbedaan otak kanan dan kiri. Setiap orang memiliki satu sisi otak yang dominan dan menentukan kepribadian, pikiran, dan perilakunya. Jika kamu kebanyakan bersikap sangat analitis dan metodis dalam pemikiran, dikatakan bahwa otak kirinya lebih dominan. Sementara jika kamu lebih cenderung kreatif atau artistik, otak kanan yang dianggap lebih dominan. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa kedua belahan otak berfungsi secara berbeda. Ini pertama kali terungkap pada 1960-an oleh Roger Wesperry. Otak kiri lebih verbal, analitis, dan teratur daripada otak kanan sehingga kadang-kadang disebut otak digital. Ia lebih baik dalam hal-hal seperti membaca, menulis, dan berhitung. Menurut penelitian Roger, otak kiri juga terhubung dengan logika, pengurutan, berpikir linier, matematika, fakta, berpikir dengan kata-kata. Sementara itu, otak kanan lebih visual dan intuitif. Kadang-kadang disebut sebagai otak analog. Ia memiliki cara berpikir yang lebih kreatif dan kurang terorganisir. Penelitian Roger menunjukkan bahwa otak kanan juga terhubung dengan imajinasi, pemikiran holistik, intuisi, seni, irama, isyarat nonverbal, visualisasi, perasaan, melamun. Menurut teori ini, otak kanan bertanggung jawab atas pemikiran acak, intuitif, holistik, terpadu, dan subjektif. Pada saat yang sama, otak kiri memiliki fungsi logika, urutan, nalar, analisis, dan pemikiran objektif. Kebanyakan orang memiliki preferensi yang berbeda ketika menggunakan salah satu cara berpikir ini. Oleh karena itu, tergantung pada bagaimana seseorang menggunakan otak kanan dan kiri untuk menyelesaikan masalah. Satu orang mungkin lebih cenderung menggunakan otak kiri, sementara orang lain mungkin lebih cenderung menggunakan otak kanan. Orang yang menggunakan otak kanan untuk menjadi lebih dominan, cenderung menggunakan kreativitas untuk memecahkan masalah. Mereka lebih mengandalkan intuisi dan memahami situasi keseluruhan dengan lebih cepat. Intinya, orang yang sering menggunakan otak kanan tidak berorientasi pada detail. Sedangkan, penguasa otak kiri lebih menyukai alasan daripada yang lainnya. Mereka menggunakan logika rasional untuk mengidentifikasi penyebab masalah, dan kemudian mempertimbangkan bagaimana menyelesaikannya. Intinya, orang yang menggunakan otak kiri dianggap memperhatikan detail.
Itulah beberapa teori yang harus kita ketahui untuk lebih mengenal perbedaan otak kanan dan otak kiri. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada beberapa fakta lainnya yang diungkap oleh para peneliti hebat. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pendapat dan info lainnya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.